Selamat pagi anak-anak serta Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti kebaktian awal tahun ajaran 2021-2022 dengan tema Seperti Anak Panah. Dari bacaan Alkitab, Mazmur 127 ayat 3-5. Doa syafaat, renungan firman Tuhan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Fransiskus Octavianus Turino dari GKI Pondok Chandra Sidoarjo. Berkaitan dengan adanya PPKM, maka kebaktian awal tahun ajaran ini tidak bisa dilakukan secara live streaming. Setiap bagian dari tayangan ini merupakan hasil dari proses rekaman sendiri-sendiri yang kemudian digabungkan menjadi satu. Saya berharap keadaan ini tidak mengurangi sukacita dan kesungguhan kita dalam mengikuti kebaktian awal tahun ajaran baru ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan dan berkat adalah anugerah dari Tuhan. Kesehatan dan juga kekuatan adalah kebaikan Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang saat ini kita hadapi, kita tetap merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memujikan sebuah pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat
ini dapat berlangsung karena Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Melalui karya karyanya, kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera bagi kita semua yang percaya dan bergantung pada Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasih-Nya sambil terus memandang wajah-Nya, menyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, menyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Anak-anak, awal tahun ajaran baru ini sudah semestinya kita jalani dengan bersemangat dan sukacita. Kita bersemangat karena kita akan menyambut berbagai pengalaman baru. Kita pun bersukacita karena sampai saat ini kita diberi kesempatan untuk memulai pengalaman yang baru. Namun, terkadang tantangan-tantangan yang ada, bahkan
situasi sulit dan terbatas yang kita alami saat ini membuat kita ketakutan, membuat kita cemas, dan juga khawatir akan masa depan. Mari kita bersama-sama memohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Karena ketakutan tersebut membuat kita lupa bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita. Ya Tuhan, ampunilah kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah Tuhan menyampaikan berita anugerahnya bagi kita semua, agar kita layak untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kini tiba saatnya kami untuk merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar dan renungkan, boleh kami mengerti, dan ini boleh menjadi modal kami dalam menjalani tahun ajaran yang baru, sehingga kami boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah mendengar atau tahu yang namanya olahraga panahan. Ada yang pernah mencoba melakukan olahraga panahan? Kalau kita perhatikan dalam olahraga panahan tersebut, minimal ada 3 item atau 3 benda utama yang dipakai. Yang pertama adalah sasaran panah atau target. Yang kedua adalah busur. Dan yang ketiga adalah anak panah. Ketiga benda ini menjadi perlengkapan utama dalam olahraga panahan. Dalam olahraga tersebut anak-anak, aturan mainnya juga cukup sederhana. Setiap pemanah harus melepaskan anak panah untuk mengenai sasaran tepat di tengah. Jadi nilai tertinggi, skor tertinggi adalah pada saat anak panah yang dilepaskan itu mengenai tepat di tengah sasaran. Kelihatannya mudah, tapi pada prakteknya tidak semudah itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba untuk melakukan yang namanya olahraga panahan. Walaupun bukan yang sebenarnya begitu ya, cuman main-main. Saya mencoba untuk menarik busur, menyiapkan anak panah, lalu membidik sasaran, lalu merasa bahwa ini pasti akan tepat. Saya tarik sekuat-kuatnya, lalu saya lepaskan anak panah itu dari busurnya. Apa yang terjadi? Ternyata anak panah itu tidak mengenai sasaran. Boro-boro tepat di tengah. Nancep di sasaran aja enggak. Artinya anak-anak sekalian, ternyata tidak mudah
untuk bisa melepaskan anak panah tepat kepada sasaran. Nah, berbicara tentang anak panah, firman Tuhan juga mengangkat soal ini. Kitab Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 127, khususnya ayat yang keempat, digambarkan bahwa anak-anak pada masa muda seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini adalah anak-anak panah. Dan anak-anak panah itu berfungsi dengan benar dan tepat tergantung dia berada di tangan siapa. Kalau anak panah itu berada di tangan seorang atlet pemanah yang terlatih, maka dia bisa meluncur tepat di sasaran. Tapi kalau anak panah itu di tangan orang amatir seperti saya tadi, maka anak panah itu bisa meleset. Firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa kita sebagai anak-anak panah itu berada di tangan pahlawan. Artinya anak-anak panah itu berada di tangan yang tepat dan digunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Bukankah seorang pahlawan atau seorang bisa disebut sebagai pahlawan pada saat ia melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang? Nah, jadi kita adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan yang tepat. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur anak-anak bahwa kita berada di tangan yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan pahlawan di dalam Mazmur ini? Bisa macam-macam. Pahlawan di sini bisa berarti orang tua kita, bisa berarti para guru, dan bahkan juga bisa berarti Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dan persoalan adalah bagaimana kita sebagai anak-anak panah? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak panah sehingga kita bisa menjadi anak-anak panah yang berguna? Saya ingin membagikan 3 hal agar kita bisa menjadi anak-anak panah yang berfungsi dengan benar. Yang pertama, anak-anak, sebagai anak-anak panah, kita perlu untuk ditajamkan dan diluruskan. Ya, kita perlu ditajamkan dan diluruskan. Kenapa? Karena kalau anak panah itu tumpul, dia itu tidak tajam, maka percuma. Dia nggak akan menancap ke sasaran. Bener nggak? Coba bayangkan ya. Mata anak panah itu kan runcing. Kalau dia tumpul, dia nggak akan nancep. Dia hanya bisa mantul, begitu. Jadi nggak ada gunanya kalau mata anak panah itu tidak tajam. Demikian juga kalau sebuah anak panah itu tidak lurus. Kalau dia bengkok, maka dia juga bisa melenceng ke kiri dan ke kanan meskipun sudah dibidik dengan tepat. Nah, jadi sebagai anak-anak panah kita harus bersedia untuk ditajamkan dan diluruskan. Maksudnya apa? Ditajamkan dan diluruskan ini berarti kita harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak melenceng ke kiri dan ke kanan, tidak bengkok tapi lurus kepada apa yang Tuhan mau. Tajam berarti kita terus diasah oleh kebenaran firman Tuhan. Semakin dibentuk, tidak nyaman pasti, tetapi itulah bagian yang harus kita lakukan agar kita menjadi anak panah yang tajam dan lurus. Supaya bisa menancap tepat di sasaran. Jadi, sediakan diri kita untuk diasah terus oleh Tuhan
hari demi hari, supaya terus tajam dan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, ya. Bersedia apa tadi? Ditajamkan dan diluruskan oleh Tuhan. Yang kedua, anak-anak, sebagai anak-anak panah, kita juga harus bersedia untuk diarahkan. Diarahkan oleh siapa? Diarahkan oleh si pemanah. Dalam hal ini diarahkan oleh Tuhan sendiri. Sebuah anak panah itu nggak mungkin dia bisa melesat sendiri, kan? Dia harus ditarik dari busur, lalu diarahkan oleh si pemanah. Kalau anak panah ini nggak nurut, gitu ya, dia maunya jalan sendiri, ya dia tidak akan tepat sasaran. Oleh karena itu, sebagai anak-anak panah, kita harus mau diarahkan oleh Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau. Demikian juga sebetulnya dengan orang tua ataupun guru. Ya, kalau tadi saya gambarkan, mereka juga seperti seorang pemanah yang berperan dalam hidup kita. Jadi, kita harus mau diarahkan. Kita harus mau tunduk, mau taat, mau nurut, mau rendah hati. Baik itu oleh orang tua, oleh guru, maupun oleh Tuhan sendiri. Bersedia. Diapakan? Diarahkan. Ya, supaya kita bisa menjadi anak panah yang berfungsi dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Sebagai anak-anak panah, kita juga perlu untuk selalu diseimbangkan. Ya, diseimbangkan supaya jalannya anak panah itu tidak goyang-goyang. Seimbangkan bagaimana maksudnya? Seimbang antara kehidupan jasmani kita dan rohani kita. Jadi kita jangan hanya memperhatikan soal pertumbuhan fisik atau jasmani kita saja. Misalnya kita senang berolahraga, makan makanan yang bergizi, itu baik. Tapi bukan hanya soal kebutuhan fisik. Kita juga harus menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohani kita. Yaitu apa? Belajar firman Tuhan. Yaitu apa? Berdoa. Itu membuat iman kita bertumbuh dan seimbang. Lalu soal apa lagi keseimbangannya? Soal pikiran, kognitif, kecerdasan itu baik. Tapi juga soal karakter juga perlu ditingkatkan. Itu yang namanya seimbang. Jadi, sebagai anak-anak panah, kita harus punya keseimbangan dalam hidup kita. Tumbuhan jasmani juga rohani, pertumbuhan kognitif, akal budi kita, dan juga emosi kita, karakter kita semakin baik. Nah, dengan keseimbangan itulah kita bisa menjadi anak panah yang berfungsi dengan benar. Keseimbangan relasi antara kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah ketiga hal yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak panah. Coba ulangi, masih ingat? Kita harus bersedia ditajamkan dan diluruskan. Yang kedua, kita bersedia diarahkan. Yang ketiga, kita bersedia untuk menjaga keseimbangan. Dengan demikian, kita boleh menjadi anak-anak panah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap kali kita dilesatkan, dilepaskan oleh Sang Pahlawan, kita boleh tiba, mencapai di sasaran dengan tepat dan benar. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini boleh menjadi bekal kita memasuki tahun ajaran yang baru. Ya, ini kita akan mulai tahun ajaran yang baru. Biarlah kita ingat siapa kita, yaitu anak-anak panah. Jalankan peran kita dengan bertanggung jawab.
hingga nanti di akhir tahun pelajaran kita juga boleh menikmati hasil yang baik. Bahkan sepanjang hidup kita boleh menjadi anak-anak panah yang berguna. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau di awal tahun ajaran baru ini kami boleh bersama-sama kembali diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kami adalah anak-anak panah di tangan Sang Pahlawan. Oleh karena itu, mampukan kami menjadi anak-anak yang selalu bersedia untuk ditajamkan, bersedia untuk diluruskan, bersedia untuk diarahkan, dan juga bersedia untuk diseimbangkan. Sehingga kami boleh menjalankan fungsi kami dengan benar sebagai anak-anak panah yang boleh dilepaskan dan tepat kepada sasaran, mencapai apa yang Tuhan kehendaki, dan kami juga boleh merasakan segala apa yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa bagi setiap para siswa dan juga keluarganya yang bergumul dalam kelemahan tubuh, terutama mereka yang terpapar COVID-19 saat ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan, dan terutama juga berikanlah kesembuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan, biar itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kondisi tubuh yang lebih baik dan lebih sehat. Kami percaya Bapa, Engkau juga senantiasa menyertai baik para siswa maupun keluarga siswa yang terpapar COVID-19 ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dimampukan untuk melewati ini semua. Kami juga berdoa untuk pergumulan ekonomi orang tua siswa akibat dampak dari pandemi ini. Tuhan juga kiranya menolong mencukupkan segala yang dibutuhkan, sehingga orang tua para siswa juga boleh mendapatkan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan lagi, Tuhan yang bukakan jalan. Bagi yang telah bekerja, Tuhan juga berkati pekerjaan maupun usaha para orang tua siswa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk adaptasi siswa kelas 1 di jenjang SD. Tuhan juga senantiasa memberikan sukacita dan semangat yang baru agar anak-anak kelas 1 SD ini juga boleh menjalani studi mereka dengan baik. Mereka juga boleh terus bertumbuh bersama dengan teman-teman, bersama dengan para guru, dengan penuh sukacita yang datang dari Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk setiap siswa lainnya di SD Petra 12, terutama dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Berikan motivasi, berikan semangat, meskipun masih harus melalui daring. Tuhan, biarlah para siswa juga boleh belajar dengan tekun, belajar dengan giat, dan mereka juga boleh terus menjalani tahun ajaran ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga akhirnya nanti mereka juga boleh menyelesaikan studi mereka juga dengan baik. Kami berdoa untuk program sekolah SD Petra 12, Tuhan juga sertai dalam setiap apa yang telah direncanakan ke depan. Biar semua itu boleh berjalan dengan lancar, juga boleh membawa perkembangan yang positif bagi setiap siswa di SD Petra 12. Tuhan berkati para guru, karyawan, segala sesuatu yang boleh terlibat dalam sekolah di SD Petra 12. Biar Tuhan berikan juga senantiasa damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu, dan juga hikmat dari Tuhan. Sehingga sebagai para pengajar, para guru juga boleh mendidik dengan benar dan penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami. Tuhan juga senantiasa menyertai agar tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pemerintah kami boleh memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan biarlah kami berdoa agar pandemi ini juga boleh berangsur-angsur menurun orang-orang yang terdampak, sehingga pengobatan juga boleh terus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, Tuhan begitu mengasihi dan juga selalu menyertai perjalanan kehidupan kita, sejak awal sampai akhirnya. Mari kita jalani tahun ajaran 2021-2022 ini dengan keyakinan dan juga penuh semangat. Kita imani keyakinan kita dan kita amini dengan menyanyikan sebuah pujian.
tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Anak-anak, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dari persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan kalian semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak serta Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebaktian awal tahun ajaran 2021-2022 hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.